Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Saya Sri Dina Toto dari kelas C semester 6 Prodi Sosiologi akan memaparkan tugas dari salah satu mata kuliah pendidikan anti korupsi, di mana tugas tersebut mengenai cara, model, dan kemungkinan terjadinya kasus korupsi pada penanganan anggaran virus corona. Sumber yang saya ambil dari merdeka.com, dan pertama-tama saya akan menjelaskan tentang asal mula virus corona tersebut terjadi. Virus corona atau COVID-19 sudah memakan korban hingga ratusan orang meninggal, bahkan puluhan terinfeksi. Virus ini mudah sekali menyebar. Komisi Kesehatan Nasional Cina menginformasi virus corona ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang terinfeksi. Bahkan virus ini bisa saja menempel di salah satu tempat dekat pasien corona tersebut. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini pertama kali mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal mulanya virus tersebut. Lalu sebenarnya dari mana asal-usul virus tersebut? Berikut ini penuturan dari seorang dokter. Sebelum virus corona ini ramai diketahui banyak orang, seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. Dia memberikan pesan yang mengejutkan dari grup alumni kedokterannya, sekolah kedokterannya, melalui aplikasi pesan singkat yang sangat populer di Cina, yaitu WeChat. Dalam pesan singkat tersebut berisi 7 pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya. Li menjelaskan, menurut hasil sebuah tes yang telah dilihatnya, penyakit itu adalah virus corona yang ternyata keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut atau SARS. Li adalah seorang dokter yang berumur 34 tahun yang bekerja di salah satu rumah sakit di Wuhan, kota yang menjadi pusat penyebaran virus corona tersebut. Dr. Li mengatakan untuk memperingatkan orang-orang yang mereka cintai agar berhati-hati dan akan bahayanya virus tersebut, karena virus ini sangat rentan sekali penyebarannya, bahkan sangat menular dari manusia satu ke manusia yang lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan awal munculnya virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Saya mengambil ini dari situs merdeka.com yang diunduh pada tanggal 3 Maret 2020. Wabah virus corona masih terus menghantui sejumlah negara di dunia, tak terkecuali negara Indonesia. Sebelumnya, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang belum terinfeksi oleh virus corona tersebut. Tetapi kini tanah air sudah terjangkit akan virus corona tersebut. Awal mulanya muncul virus corona atau COVID-19 di Indonesia itu berawalan dari pasien bertemu warga negara asing yang berasal dari Jepang. Dari pemaparan Menteri Kesehatan,
Terawan Agus Putranto menjelaskan dari kedua pasien, salah satunya merupakan guru dansa. Pasien berusia 31 tahun ini lantas melakukan kontak fisik dengan warga negara asing dari Jepang tersebut. Pada tanggal 14 Februari 2020, pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan warga negara asing dari Jepang tersebut. Pasien berusia 31 pada tanggal 14 Februari 2020. Pasien tersebut terinfeksi karena dia berdansa dengan warga negara asing. Tahun ini memang bekerja sebagai pasien ini, dia bekerja sebagai guru dansa, dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Pada Senin tanggal 2 bulan Maret, Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kasus pertama virus corona ini langsung mengenai 2 warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kedua pasien sempat melakukan kontak fisik dengan warga negara asing asal Jepang yang datang ke Indonesia tersebut. Berikutnya dari Kompas ID, dana penanganan COVID-19 di Indonesia awal-awalnya itu relatif kecil yang dialokasikan di Indonesia melalui anggaran pendapatan negara, yaitu sebesar 118,3 triliun sampai dengan 121,3 triliun. Anggaran tersebut relatif kecil. Berikutnya yang diambil dari liputan6.com, di mana pemerintah menambah anggaran belanja dalam penanganan kasus virus corona atau COVID-19, yaitu dengan pembiayaan dari APBN 2020, dan dari dana tersebut sebesar 4,5 Berikutnya dari liputan6.com yang diunduh pada tanggal 31 Maret 2020, di mana pemerintah menambah anggaran dana penanganan kasus wabah corona atau COVID-19 sebesar 405,1 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan, jika penyebaran pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan saja, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara kita. Karena situasi yang dihadapi negara Indonesia saat ini adalah situasi kegentingan yang memaksa kebutuhan dan yang sangat mendesak. Presiden Jokowi menuturkan, dari total tambahan anggaran sebesar 405,1 triliun tersebut, dengan rincian sebesar 75 triliun untuk bidang kesehatan, 110 triliun untuk jaringan pengamanan sosial, dan 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kurs, serta 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Presiden Jokowi juga mengungkapkan, jika yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah
penyiapan anggaran untuk dukungan bidang kesehatan sebesar 75 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APBD. Selanjutnya, pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti tes kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Indonesia. Selain itu, upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien virus corona atau COVID-19, termaksud wisma atlet. Adapun insentif dokter spesialis itu sebesar 15 juta per bulan, dokter umum sebesar 10 juta per bulan, perawat sebesar 7,5 juta, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar 5 juta. Santunan kematian tenaga medis itu sebesar 300 juta. Berikutnya dari situs CNN Indonesia, di mana dana penanganan wabah corona atau COVID-19 ini rawan sekali akan terjadinya korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penggunaan APBN dan APBD tahun ini agar direalokasikan anggaran dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjadi temuan audit. Namun Sri Mulyani juga tidak menutup mata bahwa kebijakan ini akan membuka celah korupsi bagi oknum-oknum tertentu. Makanya beliau menegaskan direalokasikan anggaran dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjadi temuan audit. Namun Sri Mulyani juga tidak menutup mata bahwa kebijakan ini akan membuka celah korupsi bagi oknum-oknum tertentu. Makanya beliau menegaskan pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah penanganan virus corona tersebut. Kamis 26 Maret 2020, ujar Sri Mulyani, kami akan tegas kalau ada yang melakukan hal-hal yang memanfaatkan situasi dalam kasus COVID-19 tersebut. Memang sebaiknya pemerintah tak lupa untuk mengawasi dengan pelaksanaan pengalihan anggaran baik pusat maupun daerah. Jangan sampai pemerintah terlena dan terus mengeluarkan kebijakan baru tetapi mengabaikan melakukan pengawasan terhadap anggaran dana tersebut. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memandang kebijakan penggunaan APBN dan APBD yang lebih longgar untuk penanganan kasus virus corona bisa saja dimanfaatkan oleh sejumlah oknum. Alhasil, dana yang seharusnya disalurkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat demi meredanya dampak virus corona terhadap ekonomi domestik justru berpotensi masuk ke kantong-kantong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Besarnya dana tersebut sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta penggandaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19. Tidak dapat dipungkiri dari dana sebesar itu
tentu harus diawasi penggunaannya. Lantas bagaimana cara mengontrol dana sebesar itu agar tidak ada celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan korupsi? Oleh karenanya perlu adanya pengawasan yang sangat ketat sehingga dana ini bisa tepat sasaran, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini dilakukan agar banyak sektor dapat merasakan dampak yang signifikan. Misalnya di sektor ekonomi dapat memberi harapan baru bagi daya beli masyarakat agar dapat merendam dampak virus corona terhadap ekonomi domestik. Sektor kesehatan juga menjadi sangat vital karena kebutuhan medis yang membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk mengantisipasinya, belum lagi sektor lainnya yang juga membutuhkan perhatian yang sangat ekstra. Koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk melakukan monitoring anggaran berjalan efektif. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP adalah garda terdepan mencegah terjadinya korupsi. Kita pantas untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan penyalahgunaan dana yang sebesar 405,1 triliun tersebut. Regulasi anti korupsi dan efek jerah tentunya telah tertera dalam pasal 2 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi dana bencana. Apa yang mesti dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam dana bencana ini, termasuk dalam rangka darurat wabah corona atau COVID-19 ini. Ada sejumlah upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dana bantuan untuk penanganan virus corona atau COVID-19 ini. Salah satunya adalah meningkatkan integritas yang kuat bagi sumber daya yang terlihat dalam penggunaan dana tersebut. Berikutnya, membangun komunikasi yang kuat disertai upaya terhadap sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi. Dan upaya yang tidak kalah pentingnya lagi adalah melakukan manajemen maupun tata kelola dana harus mampu dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan tentang cara, model, dan kemungkinan terjadinya korupsi pada kasus anggaran dana wabah virus corona atau COVID-19. Terima kasih.